Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahturun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sehat semua Anda? Nah, sudah ada banyak yang rencana berkorban? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan berikan kelapangan rezeki, dimudahkan dalam usaha, insya Allah untuk bisa berkorban. Hari ini yaitu masih di dalam hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hari Rebo, hari yang kelima di hari bulan Zulhijjah. Maka perbanyak amal-amal kebaikan yang diharapkan oleh Allah kepada kita, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Semua bentuk kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah membuat Allah jatuh cinta. Terserah mau apa saja yang kita lakukan, mau berpuasa, mau baca Quran, mau bersedekah, mau berbuat baik, ataupun berbaik hati dan lain sebagainya, itu nanti bisa mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah sudah cinta, pasti diberikan ampunan, pasti ijabah semua dosa, pasti ijabah semua doa, mudahkan segala urusan kita. Hari ini kita akan mengaji kembali ke dalam kitab, itu hikmah yang ke-50. La ya'zamu dzanbu indaka 'azamatun tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala. La ya'zamu dzanbu, jangan merasa besar akan suatu dosa yang ada di sisimu hingga merintangimu, menghalangimu dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man arafa rabbahu, karena orang yang sudah kenal dengan Tuhannya, istasghara fi janbi qaramihi dzanbah, maka ia akan merasa kecil dosanya di sisi karunia Allah Ta'ala. Barangkali kita ini pernah melakukan dosa-dosa besar. Apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Sudah lama atau barangkali baru? Mudah-mudahan tidak membunuh. Itu dosa besar. Meninggalkan sholat, mudah-mudahan gak ada
masalah. Berzina, mudah-mudahan tidak ada yang berzina. Memutuskan silaturahim, mudah-mudahan tidak ada yang memutuskan silaturahim. Durhaka sama orang tua, mudah-mudahan juga nggak ada durhaka sama orang tua. Syirik, mudah-mudahan tidak ada yang syirik. Tapi yang namanya kita manusia itu kan gak lepas dari cengkeraman setan. Kalau ada salah satu itu dilakukan, jangan hati kita itu buruk sangka kepada Allah. Apakah saya ini besar banget dosa ini kepada Allah? Apakah Allah itu mengampuni dosa saya? Jangan kita berprasangka seperti itu. Tapi berprasangkalah, berbaik sangkalah bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, Allah itu akan mengampuni. Lebih besar ampunan Allah daripada dosa kita. Membunuh sudah 100 orang. Dulu ada seorang pemuda membunuh 99 orang. Tapi hatinya itu punya ingin bertaubat. Ketemu dengan seorang birawa, Pak, saya mau bertaubat. 99 orang sudah mati di tangan saya. Karena dia birawa ini pendeta ini kasih tahu kalau udah segitu susah diampuni dosa oleh Allah. Karena dia punya keinginan kuat, berbaik sangka ada ampunan dari Allah, dibunuh lagi. Dibunuh lagi. Ya. Jadi berapa? 100. Ya, pergi lagi dalam perjalanan waktu ketemu dengan seorang yang paham dengan agama. Dia bertanya, Pak Ustadz, saya udah bunuh ini 100 orang. Kira-kira Allah ngampuni enggak dosa saya? Allah Maha Pengampun. 100 orang itu banyak. Ya. Ini kasus Dina Cirebon aja nggak selesai sampai sekarang. Yang dibunuh 2 orang, tapi yang nggak dimaafin ya. Allah aja Maha Pengampun. Kata sang ustadz, ada Allah Maha Pengampun. Kalau mau kamu pergi ya coba pergi ke suatu daerah itu. Di sana nanti ada masjid, ada ustadz, ada kiai yang bisa menolong kamu, membimbing kamu. Jalanlah dia ke tempat ibadah itu, dalam perjalanan dia. Karena girahnya ini, girahnya ingin jadi orang yang baik. Juga dulu ada di masa Rasulullah, ada seorang perempuan berzina. Ya. Setelah berzina, saya udah berzina, ini dosa saya. Sudah saya bunuh juga bayi yang lahir dari kandungan saya. Maka sahabat, benci, timbul rasa benci dalam hatinya. Sudah berzina dibunuh lagi. Kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, tidak begitu wahai sahabatku. Walaupun dia berzina sehingga membunuh juga, masih ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa yang ada di dalam hati kita itu, rasa yang ada di dalam hati kita, rasa yang ada di dalam
hati seseorang yang sudah melakukan dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, itu tandanya hatinya masih hidup. Tandanya hati masih bersyukur itu. Jangan sampai hati itu mati. Jangan sampai hati itu mati. Kalau hati sudah mati susah. Tubuh masih hidup, tapi hati sudah mati, berbahaya. Kenapa hati itu bisa hidup? Salah satu hati itu hidup, sebagian ahli hukama mengatakan ada 4 hal membuat hati itu. Apa? Ilmu. Salah satunya duduk dalam majelis ilmu, belajar dan mengajar, itu jangan putus kita itu. Makanya belajar itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Dalam situasi apapun kita itu terus belajar dan mengajar, jangan berhenti. Selesai kuliah S3 nggak mau lagi baca buku. Nah itu salah. Pulang dari pondok pesantren nggak lagi baca kitab. Setelah selesai Ramadan baca Qurannya tamat. Baca lagi baca Quran. Udah tamat Al-Quran, udah di dalam bulan Ramadan doang. Ya, itu namanya. Ya, terus belajar. Ilmu itulah yang membimbing kita sehingga hati ini bisa hidup, rasa tahu, rasa puas. Ada orang beramal tanpa ilmu, nah itu juga susah. Mau sholat tapi nggak ada ilmunya, nanti salah baca lagi baca surat Al-Fatihah dibaca At-Tahiyat. Ada situ Fatihah kan ya. Itu kan bacaan salat katanya. Nah iyalah, tapi beda tempatnya. Orang mulai dari takbiratul ihram dia udah duduk duluan. Nah, ini sering kesalahan ini ketika berjamaah. Kalau berjamaah itu ya, kita terlambat jadi masbuk. Kita terlambat nih disebut masbuk. Imamnya sudah ruku. Ya, imamnya sudah ruku, kita angkat takbir. Langsung kita ruku. Sebentar aja dapat rukunya. Nah, itu dapat rakaat. Tapi kalau kita imamnya sudah sujud, kita angkat takbir, ya, langsung sujud, nah itu rakaat itu nggak dapat. Banyak sekali dilihat itu ada orang sholatnya ketika terlambat, ya, begitu imamnya sudah sujud ataupun bangun daripada ruku, i'tidal, Allahu Akbar, diangkat, Allahu Akbar, diikutin langsung i'tidal, ataupun dia langsung sujud, ya kan? Boleh nggak apa-apa, tapi rakaat itu tidak dihitung. Ya, rakaat itu tidak dihitung. Harus ditambah nanti. Jangan sampai salah paham. Itu dengan adanya ilmu kita jadi sholat kita. Apalagi seperti berpuasa misalnya. Karena dia tahu belajar agama, jadi puasanya benar. Contoh, kayak Nabi itu kan pernah puasa sunnah. Nah, pulang ke rumah, tanya sama Aisyah, sayang ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah, puasa dah. Nah, boleh puasa, walaupun itu sudah siang hari. Kalau itu puasa sunnah. Besoknya pulang lagi dari masjid. Sayang ada makanan nggak? Ada. Nggak jadi puasa.
Itu hebatnya Nabi itu kan begitu, membuatkan keringanan kepada kita kan ya. Kalau puasa sunnah begitu, kalau puasa wajib nggak boleh begitu. Harus niatnya itu di malam hari, sebelum minimalnya itu sebelum subuh. Jadi kalau nggak tahu kan hatinya. Yang kedua, yang membuat hati itu hidup, ridho. Ridho atas ketentuan Allah. Ya, ridho atas ketentuan Allah. Orang yang ridho atas perjalanan hidupnya, maka pasti orang sukses. Orang yang ridho itu pasti orang sukses. Kalau ada orang yang tidak sukses, dia itu banyak ngeluh, banyak komen, dikit-dikit komen, aduh gimana sih ini, ada nggak? Banyak, aduh capek banget, panas banget, panas aja salah, dingin dua salah, hujan salah, ini kan lagi hujan nih, masuk ruangan ada AC, aduh dingin banget, nggak nyala AC, panas. Hah? Api, dapur, banyak gerutu. Nah, gerutu itu ciri orang yang nggak pernah sukses itu. Kalau mau sukses hilangkan ngeluh, hilangkan komen, hilangkan gerutu, hilangkan buruk sangka. Yang ada baik sangka aja. Kalau itu sudah terjadi, maka insya Allah nanti ridho atas ketentuan Allah dalam hidup kita itu ada. Kalau Allah kita sudah ridho, nanti Allah juga ridho dengan keadaan kita. Makanya itu sampai-sampai orang ridho itu kata dalam satu hadis, kita baca aja, kita ngaku aja itu diampuni dosa kita oleh Allah. Kita baca aja kalimatnya, diampuni dosa oleh Allah. Belum nyampe ke hati. Apal kalimatnya itu? Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Kapan bacanya? Ketika azan. Ketika azan baca itu. Allahu Akbar, orang azan kita baca itu. Asyhadu alla, tapi diawali dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami din. Raditu, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Maknanya apa? Di tengah kesibukanku ini dipanggil hatiku untuk digerakkan untuk beribadah. Berhenti sejenak untuk beribadah. Capek-capek. Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasul. Agama Islam, Islam sebagai agama yang memerintahkan untuk melaksanakan rukun Islam. Itu redho, sifat redho itu ternyata menghidupkan hati kita. Yang ketiga, kalau hati sudah redho, maka akan qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup. Hah? Cukup dengan ada apa yang ada. Bukan artinya itu setelah ada santai-santai, enggak. Tapi tetap terus berikhtiar. Jangan pernah jangan pernah terlena di dalam zona nyaman. Jangan pernah terlena dalam zona nyaman. Tapi carilah sesuatu. Sekalipun itu sulit, cari. Jangan sampai kita terlena dalam zona nyaman. Qanaah menjadikan hati kita hidup. Apa makna qanaah itu? Merasa cukup. Cukup. Alhamdulillah, kemana-mana cukup, bayaran anak cukup, beres, cicilan mobil beres, cicilan rumah beres, ya kan ya, ya tagihan beres, semuanya beres. Nah, itu cukup. Karena kalau semuanya ada itu
Kalau nanti itu sudah zuhud, apa menurut atau hanu fid dunia, menganggap kecil dengan urusan dunia, ya, itu membuat hati kita itu. Kemudian jangan sampai, ya, apalagi yang membuat hati kita hidup itu istighalu bidzikrillah, banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak ingat kepada Allah. Kalau barangkali kita ini susah baca istighfar 1000 kali, lawat ribuan kali, tapi itu coba dah biasakan, nyalain motor, nyalain mobil itu baca Bismillah, makan baca Bismillah. Teman tadi baca Bismillah enggak? Alhamdulillah. Pak Pur, baca Bismillah enggak tuh? Wah, itu. Oh, belum ya, belum dimakan. Akan Nabi itu ada lagi kata Nabi itu ya, habis makan itu kita baca diampuni dosa kita. Apa? Alhamdulilladzi at'amana hadzal ta'am, alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwatin. Habis makan tuh. Habis makan dibaca itu dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kan biasanya kita awalnya doang. Nah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Udah kenyang, kabur lupa. Ya, itu yang membuat hati kita itu hidup. Ada pertanyaan? Pada ini mau tanya. Sibukkan kita itu ingat sama Allah, megang HP bismillah, ya, mau apa pun baca bismillah, minimal begitu nanti itu ya. Nah. Oh iyalah alhamdulillah ya. Nah, apalagi yang membuat hati kita itu hidup, mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang yang soleh, duduk dengan orang yang soleh. Karena ada itu obat hati, ada 5 perkara nih. Siapa orang yang soleh itu? Orang yang baik itu orang yang berilmu, orang yang berilmu dan dia beramal. Orang yang berilmu dan beramal. Sebab ada orang yang berilmu tapi tidak suka berbuat, ngomong doang. Orang yang berilmu tapi juga beramal. Hati-hati kalau kita cari orang baik. Manusia itu sifatnya seperti air. Air itu ada 4 karakter. Karakter pertama mata air. Mata air itu jernih. Kalau mata air namanya mata air, sudah pasti airnya bersih, jernih, bening, bisa diminum. Kan ya. Nah itu kalau ada orang seperti itu cari tuh. Orang soleh, orang baik. Sekarang zaman segini ini udah jarang itu. Air bening ya. Tapi ada kalau di kampung, di desa banyak itu. Orang-orang baik itu banyak. Yang kedua, karakter manusia itu yang baik itu seperti air hujan. Air hujan itu diminta tidak diminta dia berbuat baik. Ya, tahu dia temannya lagi loyo itu, ini perlu bantuan, ini dikasih bantuan. Kemudian kalau kamu loyo banget hari ini, saya tahu dah katanya itu. Lagi nggak punya ya. Iya katanya. Mana noreknya katanya, langsung transfer. Nah, itu seperti itu dipegang gitu. Ada nggak itu? Masih ada nggak orang gitu, Pak? Pak Rahmat ya? Alhamdulillah. Pak Rahmat dilihat Pak Pur udah loyo banget begini ya.
Pak Pur, kenapa Pak Pur? Aduh Pak Rahmat lagi nih tagihan belum selesai. Ya sini noreknya katanya. Itu orang seperti itu Pak Pur cari itu Pak Rahmat itu. Pegangin terus. Dekatin. Nah, pijit-pijit belakangnya. Ya kan? Yang ketiga, karakter orang itu seperti air keran. Air keran itu baru keluar kalau diputar. Ya, kalau apa? Air keran itu baru keluar jalan nyala airnya kalau ada listrik. Listriknya baru nyala kalau dibayar. Artinya air keran itu baru keluar kalau sudah dibayar. Ada nggak? Kita sudah berbuat baik sama dia, tapi dia nggak apa namanya? berbuat baik. Ada berbuat baik ada maunya. Datang ke rumah ada maunya, silaturahim ada maunya. Nelepon pas lagi maunya aja. Kalau lagi nggak ada maunya, nggak nelepon. Ada nggak para Rahmat gitu? Ada ya? Hah? Jangan duit begitu ya. Kalau udah tahu karakternya bodoh jauhin, jauhin. Itu nggak bagus. Hah? Jara-jara nggak benar itu. Nggak mau terima kasih. Orang nggak pandai bersyukur. Dan orang yang nggak pandai bersyukur itu nggak boleh didekati. Jangan didekati orang nggak pandai bersyukur. Lupa dia. Jangankan kita dilup, jangankan kita dilupakannya. Allah juga berarti sudah dilupain sama dia. Allah saja dilupain apalagi kita. Kalau dia tidak lupa sama Allah, dia pandai bersyukur itu. Dia pasti pandai bersyukur. Kalau dia pandai bersyukur, berarti dia akan ingat orang yang memberi. Ada terima kasih. Nah, orang ketika sudah dibaikin, nggak ada terima kasihnya, sebenarnya kita nggak perlu minta terima kasih. Mau dia terima kasih, mau nggak, itu bukan urusan kita. Tapi urusan kita itu memberi kalau memang dia butuh. Tapi kalau ada berkali 2-3 kali begitu, ada tinggalin. Kan memang dia sifat karakternya itu berbuat baik ada. Nah, itu orang seperti itu. Seperti itu. Nah, jangan dibilang nggak ada. Awas ya, masalah itu duit jangan sekali-kali dibilang nggak ada. Walaupun ada, jangan dibilang nggak ada. Awas, dan benar-benar nanti nggak ada. Ya, masalah uang. Kalau ada orang mau begitu, jangan dibilang nggak ada. Diam aja. Mau ada mau kagak. Nah, kalau ada bisa jadi nggak ada. Awas mulut kita ini tajam. Lihat dulu, kalau dia memang butuh banget, misalnya 1 juta, ya kan? Tapi nggak usah sepenuhnya, kasih 200, kasih 100, dan ini ada 100 mohon main atau udah datang ke rumah, ya datang ke rumah ini, datang ke rumah, ya kan? Nggak bisa memenuhi. Itu kita udah tahu karakternya, jangan dipenuhi, tapi kasih saja ganti bensinnya. Tapi jangan kosong sama sekali. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ajari alasan, tapi jangan alasan itu nggak ada duit. Apa kek? Perlu kek atau kamu gitu kan ya. Jangan pernah beralasan nggak punya duit. Ya, udah ya. Jangan benar-benar nggak punya nanti. Ini 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 jangan-jangan sampai kedengaran sama orang begini. Kedengaran sama orang yang suka begini. Tapi merubah karakter seperti itu tadi dengan yang tadi itu. Dia butuh 1 juta ini, jangan penuhi. Kasih. Kalau dia sudah datang ke rumah, itu diganti bensin.
sesinnya saja, tapi jangan terlalu kosong. Mulut kita jangan pernah berbicara kita nggak punya atau kita nggak sehat. Kan kita ke begini, Assalamualaikum, salam, apa kabar? Sehat sih kalau badan sehat, tapi kalau kantong sakit. Itu bener-bener nanti kantongnya sakit itu. Hah? Banyak ya? Ah, iya, jangan itu, jangan. Ada nggak perawat kita? Ada, jangan. Walaupun lah kantongnya lagi sakit, biarin aja, nggak usah ngomongin. Kantong nggak, kalau kantong berisi nggak berisi kan nggak bunyi dia kan ya. Gitu. Awas jangan ngomongin. Kan suka banget itu. Apa kabar? Alhamdulillah sih kabar baik. Kalau badan mah itu awas. Ya, cari orang. Jadi orang yang seperti ada maunya tadi itu jangan. Yang kedua, yang keempatnya seperti air, karakter air comberan. Air comberan itu apa? Kotor, bau, nggak manfaat. Dia ngomongnya aja yang banyak tuh. Komennya, oh, kalau udah ngomong, bapak, saya akan dia yang benar semua. Tapi dia nggak lakuin itu. Dia sendiri nggak paham, dia sendiri nggak anu. Nah ini air comberan itu. Iya kan ya? Dia sendiri kagak sholat. Atau ngomong ayah, seorang ayah ngomong sama anaknya, nah jangan ngerokok ya. Ayahnya juga merokok. Orang disuruh salat, orang berbuat baik, tapi dia sendiri nggak berbuat baik. Nah, itu air cemberan. Karakter seorang seperti itu jauhin itu. Orang disuruhnya, oh apa namanya itu, namanya itu. Disuruh dikatanya, oh lo pembohong, padahal dia pembohong sendiri. Dia suka membolak-balik apa namanya itu keadaan. Biar hidup lagi, cari bagaimana cara orang yang baik tadi itu, dia pemurah nggak pelit, jangan berkawan dengan yang pelit Pak Pur. Kalau kita berkawan sama orang pelit kita jadi pelit, jangan berkawan sama orang pelit, cari orang pemurah. Gimana orang yang pelit makan di warung berharap ditraktir Indomie sama rokok, begitu dia pergi kagak dibayar. Padahal kan nggak mahal itu kan ya, tapi kan besok makan lagi ada dia di situ. Apa hati kita? Kita pernah makan satu hari sama dia, tapi dia nggak traktir, dia bayar sendiri. Besok makan lagi sama dia, ada lagi. Apa perasaan kita? Pasti kita nggak mau. Hah? Enggak ya? Pasti nggak mau. Kenapa diajak pelit? Kecuali kalau hati kita ini udah bener baik banget. Tapi kalau dia, oh orangnya baik, ini pemurah nih, pasti kita kalau duduk lagi sama dia, kita buruan untuk bayar. Ketiga, gimana lihat orang yang soleh bersahabat dengan orang yang baik tadi? Orang yang baik, orang yang soleh, maaf, nggak dendam, nggak menyimpan amarah. Awas, kalau kita dendam lebih 3 hari itu nama kita sudah tercatat di pintu neraka. Ngomong ngambek sama laki paling boleh itu 2 hari, jangan sampai 3 hari, jangan sampai bulan-bulan nggak ngomong sama orang. 3 hari aja itu udah dicatat nama di pintu neraka. Ya. Bukan nggak boleh marah, boleh marah, boleh. Maaf orangnya suka marah. Jangan, bulan nggak akan, sifat manusia itu banyak. Ada orang, nah, apa namanya itu mudah marahnya, cepat marah, tapi cepat pula maafnya. Nah, itu. Ada juga orang cepat marahnya, lama hilangnya, lama dendamnya. Yang ketiga ada orang
lama marahnya, nah, cepat maafnya. Ada yang keempat, lama marahnya, lama pula hilangnya. Tapi kita harus punya marah, harus punya marah. Masa nggak marah? Bini dibawa sama pelakor, oh gue nggak marah dah. Oh, gitu. Oh, jadi oh cari ganti. Udah. Keempat, gimana cari orang yang baik itu? Tidak suka membiasakan dosa besar, tidak suka membiasakan dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Suka pakai celana pendek, itu suka bagian dosa kecil. Apalagi kalau cewek dosa besar, Bang. Cowok, cowok itu kalau terbiasa pakai dosa, kalau terbiasa memakai celana pendek, asik. Kata Imam Syafi'i itu fasik, nggak boleh jadi imam sholat. Orang fasik nggak boleh jadi imam sholat. Iya, karena udah di luar dilihat orang. Kalau di rumah berdua sama bini nggak masalah. Pusar sama lutut, lutut nih. Kalau pakai celana pendek ya, dia di atas pusar di bawah lutut nggak apa-apa, nggak pakai baju mah. Ini kebuka nih, perut buka kan, dari atas ini kebuka. Nah ini cuma tutup sini doang nih celana di bawah. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Di atas itu, di atas ini. Seksi. apalagi apalagi perutnya gede ya. Pusatnya kelihatan, perutnya gitu. Itu fasik ya, fasik itu. Kalau boleh itu kalau ada celana begitu dibuang, diganti dengan di atas. Kalau atau nanti kalau lagi goes pakai apa namanya itu, itu kalau kita sholat jadi imam nggak sah sholat. Dia jadi imam, orang orang yang terbiasa pakai celana pendek, hari-harinya suka pakai celana pendek, dia jadi imam sholat nggak sih? Imam Syafi'i. Hah? Sekali sekali-kali berarti udah dua kali. Sekali-kali kali-kali kan. Sekali-kali. Kalau lebih pakai training kan udah bisa kan. Kelihatan. Pakai itu aja. Iya. Apa namanya? Apa itu? Kalau udah kelihatan kan, nggak kelihatan kulit kan. Itu kalau orang terbiasa dosa besar, dosa kecil, lama-lama 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 jadi besar. Ada lama-lama jadi dosa besar. Tadi kalau perempuan, perempuan nggak pakai jilbab, perempuan nggak pakai jilbab berarti dosa apa itu? Besar apa kecil? Iya, ayyuhalladzina amanu qul li azwajikum wa banatikum. Katakan hai yang laki-laki, suami katakan kepada anak perempuan, perempuan kepada istri dan perempuan untuk menutup auratnya. Berarti itu kan besar kan ya? Yang kelima, gimana orang yang soleh yang baik itu sedikit omongannya, hati-hati omongannya. Man kasura kalamu kasura sabtu. Orang yang banyak ngomong
banyak salahnya ini. Ya, ya itu cara menghidupkan. Terakhir, gimana hati itu kalau udah mati? Tanda-tanda hati itu mati itu, ya ini berbahaya. Tanda-tanda hati itu mati, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Demi dunia dikorbankan orang lain. Demi dunia dikorbankan Allah. Tapi hati mati hatinya itu bolehlah kita katakan seperti orang-orang yang tak beriman, orang kafir, Yahudi, Nasrani itu mati. Tapi kita ini berpeluang hati kita itu sakaratul maut. Apa hati kita sakaratul maut? Udah ajan tuh, tapi kita masih asik main HP. Itu tanda hatinya tuh sakaratul maut. Berat, berat nih, apalagi subuh, apalagi nih udah ajan, kan biasa kan? Ya? Nah, itu berpeluang hati itu mati. Tapi sekarang, tapi saat itu sedang sakaratul. Ya, hati-hati. Nah, apakah hati kita ini suka sakaratul maut? Nah, kadang-kadang misalnya ada waktu kayak tadi, ada waktu untuk baca Quran tapi kita nggak mau baca Quran. Ada waktu kadang kita lebih sibuk. Tapi kalau kita baca Quran itu tandanya Allah mau berdialog sama kita. Kayak ini nih, Allah itu sedang mau dengan kita, ya kan? Nah, dikasih ngaji, dikasih duduk dalam majelis ilmu, ini Allah itu sedang mau dengan kita, mau bermesraan dengan kita, mau melihat kita dalam, ini tandanya Allah lagi bermesraan. Tapi ada majelis taklim kita nggak mau duduk, nah, itu tandanya hati sakaratul maut. Apalagi sholat tunda-tunda, coba dah tunda sekali sholat itu, besok begitu lagi mintanya, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Nah, saudara nikmat itu, saudara nikmat. Tapi kalau udah dipaksa, udah dibiasakan, nanti hilang penyakit itu, lama-lama berkarat, lama-lama jadi lemah, lama-lama jadi ya. Hati-hati kalau hati kita ini suka sakit, suka sakaratul maut. Kalau hati kita sudah sakit dan sakaratul maut, berpeluang mati. Kalau sudah mati, naudzubillah, semua tidak ada lagi kebenaran. Mana contohnya Firaun, mana contohnya Sa'labah. Sa'labah itu dulunya itu orang miskin, ya, minta sama Nabi. Dia Sa'labah itu rajin banget berjamaah, setiap hari salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, ada Sa'labah. Assalamualaikum, ada Sa'labah. Minta kepada Nabi, ya Nabi, tolong sedoakan saya pengen pada usaha. Itu Sa'labah kalau salat aja itu buru-buru keluar, karena saat bergantian sarung sama istrinya, bergantian sarung sama istrinya. Minta sama Allah, minta kepada Nabi, ya Rasul, minta dong kepada Allah supaya saya dapat ada sedikit harta. Kata Nabi, jangan salah, kalau kamu jadi udah kaya, udah punya, nanti kamu nggak sempat lagi sholat berjamaah. Enggak ya Nabi, enggak. Insya Allah saya masih rajin sholat. Datang lagi, kata Nabi. Begitu juga alasannya, dapat 3 kali datang kepada Salabah, kepada Nabi, akhirnya Nabi berdoa. Nah, mudah-mudahan dikasih lah itu sepasang kibas, sepasang kambing istilahnya. Pelihara itu. Pelihara, nggak lama kemudian itu sekampung itu punya Salabah semua. Sekampung itu punya Salabah semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tanya sama anak sahabat, kalau abah mana? Lagi ngurus kambing. Besok salat maghrib Nabi nanya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan Nabi itu setiap habis salat pasti lihat tanya sahabatnya. Makanya habis salat itu sunnahnya melihat jamaah. Kata Nabi, mana salabah? Lagi pilar, lagi jaga kambing. Lagi jaga kambing terus. Kata Nabi, coba sampaikan kepada salabah satu, salabah jangan lupa sama Allah. Yang kedua, itu kamu udah sampai zakat. Tapi salabah udah ngeles itu. Ini kan dari saya ini. Ya memang kemarin minta sama Nabi, tapi kan usaha saya sendiri. Saya yang berusaha. Sehingga sekampung ini punya tugas saya, punya saya semua. Hanya karena memang nggak salat lagi, nggak mau ngeluarin zakat, ya celaka engkau salah. Habis karena Nabi marah, sehingga salabah binatang ternaknya tadi mati jadi miskin. Ya. Kenapa tadi awalnya ketika dia miskin hidup hatinya, mau sholat berjamaah, ketika kaya mati hatinya, badannya sudah mati, itu tapi hatinya sudah mati. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi alhamdulillah Ustaz Mahir bangga banget sama karyawan Penduri ini. Setiap Sabtunya, setiap Rabunya ada ta'lim seperti ini. Walaupun sibuk di meja kerja, bisa berjamaah, ruangannya bagus seperti ini, ada ta'lim seminggu sekali, ini tandanya Allah masih diberikan kesempatan bekerja, beraktivitas. Ya, kalau kita banding dengan orang di luar sana, panas-panas, capek-capek, lelah-lelah, mencari 10.000, 15.000, tapi kita di sini ber-AC, dingin, itu enggak ya? Nah, syukurin itu bunda, itu ber-AC lagi, orang kerja dengan matahari. Nah, ini Allah masih beri kesempatan, masih ta'lim. Nah, itu Allah itu hidupkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bersyukur kepada Allah. Insyaallah besok hari berapa besok? Hari Selasa ya, hari Senin. Hari Senin itu. Nah, hari Rabunya kita taklim lagi. Taklim enggak? Taklim kan ya. Nah, itu hari tasyrik. Kalau Bang Oto mau bawa jengkol nggak apa-apa. Hah? Itu sunnahnya berbagi hari itu. Mudah-mudahan yang diniatin. Niat aja tukaran, para tukar sama Dedi tukar sama Bunda itu kan ya. Tukaran aja. Walaupun Insya Allah ya. Ini tapi nggak beratin, tapi ngajak saja. Kan bukan buat ustad, buat bareng-bareng kan ya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya, itu sunnah. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Ya. Karena perintah kurban itu kan sunnah.
Ya, tempat kerja kan wajib karena peraturan seperti itu ya. Ya udah, nggak apa-apa, jadi masalah itu. Ada cuti seminggu. Jadi apa namanya, sunnah tidak potong rambut, sunnah tidak potong kuku. Ya, kalau memang nanti itu nggak apa-apa, sunnah ya, sunnah kan wajib ya. Apakah gugur pahala pahala korbannya? Enggak gugur, tapi ada peraturannya. Lebih baiknya, lebih baiknya. Tapi kalau ada peraturan di kantor seperti itu ya nggak masalah. Hanya dipilih, pilih peraturan kantor saja kan wajib kan ya. Peraturan kantor wajib kan ya. Ya, gimana? Ada lagi? Ya. Ini ya gimana? Gimana? Yang lebih utama? Yang lebih utama itu kalau kita memang benar naik akhirat. Dunianya ngikutin. Kalau bisa 40-40 itu susah. 40-40 50-50 itu susah. Kalau bisa 60 akhirat, nanti dunianya 50. Contohnya apa sih yang kita cari buat dunia itu? Apa contohnya? Kalau kita dunianya nyari uang buat poya-poya itu dunia. Tapi kalau nyari uang buat anak, buat istri, biar jauh daripada makanan yang haram, biar sehat, biar bisa ibadah, itu buat akhirat. Itu akhirat namanya. Dunia buat akhirat. Hah? Kalau seimbang itu, kalau menurut saya salah, salah, salah nanti konstitusi. Nggak ada yang seimbang. Cari dunianya, ada pemahamannya begini, cari dunia, dunia juga, akhirat juga, susah, susah. Tapi lebih baik akhirat yang didahulukan. Contohnya begini, kenapa bekerja? Buat apa bekerja? Buat dapat pitih kan? Bukan, jangan ibadah. Buat nyari duit. Buat buat apa duit? Kebutuhan keluarga. Biar apa keluarga dapat kebutuhan? Biar sehat, biar nggak minta-minta. Ya kan ya? Kalau minta-minta kan malu. Biar nggak makanan yang haram. Nah, itu berarti kita sudah naik kepada tahap dunianya buat. Kalau kita 50-50 nanti dunia juga akhirat juga. Tapi lebih baiknya itu dunia buat. Yang salah tadi, yang salahnya buat apa bekerja? Buat beli ini biar kelihatan gagah. Itu dunia. Atau dipaksain juga. Maaf. Oh, ini usah pakai iPhone nih, tapi kredit. Nah, itu namanya dunia. Maaf ya. Satu contoh bukan pakai iPhone misalnya, tapi kredit. Itu dunia buat dunia nggak boleh. Hah? Benarnya? Kredit itu pakai kartu kredit lah. Tapi ada nggak sini? Nggak ada di sini deh. Di sini nggak ada insya Allah ya. Hah? Cash semua kan. Nah, itu. Biarin aja, tapi buat akhirat. Tapi kalau buat nggak apa-apa kredit, tapi buat dakwah nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk tampilan biar kelihatan gaya, nah, malah kalau boleh itu sesuatu yang menjadikan kita bangga, pakaian ini Bunda, sepatu kelihatan yang buat kita bangga itu kalau boleh dijual.
Cari yang sederhana biar nggak ada ujub di hati kita ini. Oh begitu naik pakai begitu oh kan kelihatan tuh. Kalau apalagi pakai gelang, mana anunya kelihatan kan ya, tunjuk itu pakai jam lagi. Nah, pakai jam lagi mana disingkap aja, ini, ini. ah gemes skala, kayak nggak boleh begitu. Tapi nggak apa-apa kita pakai yang mahal biar satu, bukan nggak boleh makan yang mahal, bukan, tidak boleh, bukan begitu, boleh pakai yang mahal tapi tujuannya itu buat menyemangatkan diri biar tambah beribadah, tambah yakin kepada Allah. Nabi itu, Nabi itu punya kuda yang paling mahal. Rasulullah itu punya kuda yang paling mahal. Tapi kuda yang mahal itu buat apa? Buat perang. Kendaraannya Nabi itu kuda yang paling mahal. Tapi buat perang, buat ibadah. Tapi kalau kita punya kendaraan mewah, dipinjam sama saudara aja susah, dipinjam sama tetangga sakit, kuncinya dibawa sana, di mana punya. Itu jangan dah. Kalau kita punya lebih, kalau bisa dimanfaatkan. Bunda itu punya mobil, nanti mobilnya ditanya, pernah nggak berapa kali mobil itu datang ke majelis taklim? Ya, ditanya nanti itu, motor, mobil berapa kali pergi ke majelis taklim, salat berjamaah ke masjid, nanti ditanya itu. Hati-hati. Sepatu juga begitu. Berapa kali ke masjid salat Jumat? Ini ketika Jumat pakai swallow. Takut dicuri. Dicuri. Kan ya. Mau tadi benarnya apa? Badal haji. Kalau badal haji itu boleh saja kalau satu yang membadalkan orang yang sudah berangkat haji, orang yang sudah pernah haji. Ya, misalnya badalin haji itu orang tua dulu belum berangkat haji, ya kan? Itu ya sama ketika nanti dibayar apa namanya itu uh, selesai, pahalanya nanti yang orang tua yang dulu nggak pernah berhaji jadi berhaji, dia dapat pahala haji. Boleh kalau memang ada kemampuan. Tapi hati-hati juga yang melaksanakan haji di sana, yang menjadi badal di sana juga banyak jadi modus. Nanti hanya didapat sertifikat doang, padahal dia nggak melaksanakan haji. Itu banyak kejadian kasus-kasus seperti itu. Tapi juga ada jamaah yang berprinsip seperti ini. Alah, tak usah mikir kemana-mana, yang penting kita sudah bayar begini. Iya, iya. Tapi kalau kita ngasih panggung terus, ya, dia semakin nyaman seperti itu. Pastikan orang yang membadalkan haji kita itu orang tua kita benar-benar dipercaya. Kedua, kalau memang waktunya sekarang nih, belum hakikah, belum korban, ya udah korban aja. Nah, waktunya sebulan setahun sekali. Tapi kalau waktunya itu di luar bulan haji, ya akikah. Ya, bagusnya akikah. Tapi kalau sekarang ini, nih tanggal 5 nih, ya mau haji besok, minggu depan nih, yang berarti lebih bagusnya apa? Kurban, karena waktunya. Tapi kalau waktunya di luar bulan haji atau sudah adanya rezeki tuh, rezekinya ada di habis seminggu bulan haji, ya berarti nikah gitu banget. Tapi kalau waktunya sudah mempet seperti ini di dalam bulan Zulhijjah mau haji, nah itu bagusnya itu adalah kurban, karena waktunya setahun sekali. Ya, lagi cukup. Nah,
Inilah sedikit, mohon maaf ya, sedikit kesalahan pemahaman itu. Kita kalau ada orang yang salat, kita mau makmum sama dia. Kita kan gitu dah. Enggak ada itu sebenarnya. Hah? Enggak ada itu. Hah? Enggak ada. Bayangkan kalau orangnya latah. Batu. Ya kan? Ya kan ya? Enggak ada itu. Enggak ada hukum itu. Enggak ada itu. Kalau memang kita makmum, udah ikutin aja. Mau dia tahu, mau kagak tahu enggak masalah. Yang penting kita niat makmum. Tuh. Enggak usah ditowel. Takut nanti dia orangnya latah. Apaan? Copot katanya. Copot. Copot apalah? Copot dong. Batal sholatnya kan ya. Itu ya. Itu enggak ada itu. Entah dari mana itu enggak tahu saya itu. Hah? Hah? Iya, enggak juga. Walaupun di niat enggak ada, walaupun niat dulu atau enggak ulah, nanti batal sholatnya. Yang itu kasusnya begini. Sah pertama udah penuh nih. Ini sah pertama penuh. Ya, sah pertama penuh. Kita datang sendiri. Saf sendiri kita di belakang ini satu saf dan baru dapat kita sholat berjamaah pala berjamaah, ada teman di belakang, di temannya berdua. Enggak ada teman ini. Allahu Akbar. Boleh dicopel yang di depan satu untuk nemenin kita di belakang. Nah, itu caranya. Ya. Orang di depan itu mudah-mudahan dia paham. Nah, kan berarti kalau dia nggak paham nanti apain gue dia ya. Kan begitu kan ya. Itu kan ya. Kalau sendiri, Pak, sendiri kita sendiri itu nggak perlu mau sebelum mau setelah nggak perlu. Kayak tadi kasusnya itu kalau sholat berjamaah banyak, ya apa namanya? Yang kita kasih tahu itu makmum juga bukan imam. Makmum juga, makmum juga bukan imam ya. Makmum juga supaya dia mundur ke belakang, nemanin kita sendiri di belakang. Karena kalau kita sendiri di belakang sendiri belum dapat salat pahala berjamaah. Baru dapat berdua tuh. Nah, baru nanti kalau Pak Pur udah ngerti, baru dia mundur. Tapi kalau Pak Pur ngapain? Kan ya colok-colok juga. Ya kan? Ya. Nah, biarin bolong nggak apa-apa. Nah, biarin aja bolong. Nanti datang yang lagi yang ada yang apa? Yang baru dia masuk ke situ. Iya. Atau dia atau barang di sini nih, sama kita masuk kita yang ngerti di depan. Masuknya tuh awas hati-hati. Dan begini batal. Ya, barang nih. Nah, iya. Hah? Jangan tegap. Ya, jangan begini. Batal, batal salatnya. Nah, lebih dari tiga langkah. Ya, kalau tidur sentuh tuh. Itu. Jangan begini. Ya kan? Hati-hati. Kalau kita lagi garut juga ya, yang begini batal. Kalau ada nyamuk, hmm. Kalau garuk boleh gini aja. Hmm. Kalau begini sepertinya boleh deh. Ini boleh. Yang nggak boleh itu begini. Ya. Kan suka gatal tuh. Nah, ini 3 kali. Ini bergerak badan ini nggak boleh. Kalau ini bergerak boleh. Nah, ini boleh. Gatal. Ya. Nah.
Atau enggak, atau tadi kalau berjenggot kan ya, itu batal sholatnya. Nah, gimana? Gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun dia sholat apapun nggak masalah. Yang penting kita ikut. Dia nggak perlu kita makmum itu apa namanya itu dia nggak perlu niat jadi imam. Yang perlu niat itu kita makmum. Imam itu nggak perlu niat jadi imam. Yang perlu niat itu makmum. Kita ikut dia. Tapi kalau dia kasusnya tuh dia sholat lain nggak masalah selama kita nggak tahu. Dan dia sunnah nggak apa-apa. Nah, tak kira kan kita tadi nyangkanya kayaknya dari awal kayaknya sholat ketinggalan nih. Nah itu. Tapi kalau dia kita tahu dia sholat beda, nah, jangan. Ya, ada lagi cukup. Ah. 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 Itu namanya sok-sokan. Iya, alimnya sok-sokan itu. Maksudnya dia sholat sunnah. Habis asar juga sholat. Oh, bukan qadha kali, qadha bukan. Tapi kalau dia barangkali dia qadha dulu itu mantan preman kali ya. Dia nggak pernah sholat jadi di qadha habis asar sampai isya. Tapi kalau memang dia pondok pesantren, nah itu aduh dah bingung juga. Itu udah lain itu. Kelasnya udah lain itu. Bukan kita nggak boleh ngikut begitu itu. Itu kalau sudah keluar dari apa syariat kita itu perlu syariatnya itu sesuai nggak dengan yang ajaran-ajaran. Kalau tidak sesuai sekarang masih ada di sini. Nah, nanti nggak usah diikutin orang begitu. Kadang orang tuh banyak. Ada orang alim pintar, tapi dia bukan berguru pada manusia, tapi dapat ilmunya itu dapat begitu aja. Itu belajar dari setan. Sama, ya pintar semuanya. Tapi nggak ada gurunya. Siapa gurunya? Nggak ada gurunya. Tapi dia bisa. Nah, itu ilmunya itu ilmu setan. Nah, yang diikuti. Tapi sesuai dengan itu semuanya. Walaupun sesuai, pasti nanti ada anunya. Apa? Belokannya. Ya kan? Mudah-mudahan Allah berkahi semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.